chips dan aku suka nyocolin pakai sambal Indonesia. Dan akhirnya Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Nama Rachel V-nya belakangan makin luas dikenal masyarakat, bukan karena kiprahnya sebagai selebgram tajir, namun kasusnya yang bikin geram publik pasca kabur dari Wisma Atlet di saat dirinya harusnya menjalani karantina setelah membayar 40 juta rupiah. Belakangan setelah ditetapkan menjadi terdakwa kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan, ia divonis 4 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Denda sebesar itu tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghasilan Rachel V-nya yang berlimpah sebagai selebgram. Yuk cari tahu dari mana saja ibu dua anak ini mendapatkan penghasilannya pada konten, fakta, dan sumber kekayaan selebgram Rachel V-nya. Endorse. Sebagai salah satu selebgram terpopuler di tanah air, Rachel V-nya saban hari kebanjiran endorse dari aneka produk. Jadi tak heran penghasilannya sebagai endorser tidak main-main. Rachel mengungkap jika pendapatannya dari endorsement bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Dalam satu hari saja, ia bisa mendapatkan beberapa produk endorsement sekaligus. Dalam kesempatan lain, mantan istri Niko Al-Hakim ini justru menyebut jika penghasilan dari endorse produk dalam satu bulan bisa mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Bisnis fashion. Dari pendapatan awalnya dari endorse, Buna panggilan akrabnya, kemudian menginvestasikan penghasilannya dengan menekuni bisnis fashion lewat lini busana bayi bermerek Mahika Kids. Untuk fashion anak muda, ia juga menggagas clothing line bernama Ravenis Out. Rachel kemudian juga memulai melirik busana dress yang memiliki nuansa berpotongan feminin dan klasik dengan nama brand Val de Modeste. Bisnis kuliner. Perempuan kelahiran 23 September 1995 ini juga memiliki sejumlah bisnis kuliner. Sebelum menikah dengan Nicole Hakim, Rachel V-nya membuka bisnis sate taichan. Selain itu, Rachel juga merintis rumah sedap yang menyajikan makanan ala warteg kekinian. Bersama mantan suaminya, ia juga memiliki restoran Ngikan Yuk yang seluruhnya menjajakan menu berbahan ikan. Terakhir, bisnis Rachel V-nya fokus ke bisnis cemilan yang memang diminati oleh masyarakat, yaitu lokasaji. Suplemen pelangsing. Rachel V-nya sebelumnya juga dikenal menjajakan suplemen diet bernama Slim Beauty Product. Ramuannya ini merupakan produk dari keluarga yang akhirnya ia pasarkan. Produk yang satu ini termasuk laris manis diburu oleh warganet dan menjadi salah satu bisnis Rachel V-nya yang terus diproduksi dan bertahan hingga kini. Bintang iklan. Kepopuleran yang diraih oleh ibu dua anak ini membuat ia dikontrak untuk menjadi bintang iklan, semisal iklan e-commerce Tokopedia. Sebelum melepas jilbab, Rachel V-nya juga pernah menjadi bintang iklan salah satu shampoo produk Malaysia, yakni Safi, yang iklannya warawiri di layar kaca. YouTube. Sejak masih berpacaran, Rachel dan Nico sudah mengasuh channel YouTube yang dibuat pada Maret 2015. Konten-kontennya cukup ringan, yang berisi daily vlog, family atau games bareng anak. Hingga saat ini subscribernya sudah berada di angka 1,4 jutaan.
Karena kesibukannya, Rahel sepertinya tidak cukup sering mengunggah video vlognya. Dalam 6 tahun, baru ada sekitar 80 video yang diunggah. Namun tetap saja, ini menjadi salah satu ladang cuan baginya. Pameran seni. Tak berhenti terus kreatif menghasilkan uang, Rahel yang memang sudah sering terlibat dalam pameran seni sejak kuliah ini, kemudian mengembangkan minatnya pada pameran seni sebagai tambahan pendapatan. Ibu dari Syafa dan Biru ini salah satunya membuka pameran seni bertema Ravenous Ode yang mengangkat isu kesehatan mental pada setiap instalasi seninya. Pameran seni ini rupanya mengundang minat masyarakat, terutama followersnya di Instagram. Koleksi kendaraan. Di usia yang terbilang muda, kekasih dari Salim Naudere itu memiliki sejumlah koleksi kendaraan mewah seperti mobil produksi Jepang yakni 2 unit Toyota Alphard. Ada juga mobil dari pabrikan asal Inggris, Land Rover Evoque 2012. Terakhir, Rahel V-nya juga pernah memposting mobil mewahnya yang lain, yaitu mobil mewah produksi Jerman Mercedes-Benz. Namun tidak diketahui secara pasti model sedan tipe apa yang ia punya. Kemungkinan adalah Mercedes C-Class atau E-Class. Jumlah kekayaan. Dalam wawancara bersama Boy William, Rahel mengatakan bahwa namanya melambung sebagai selebgram pada awalnya karena sering membagikan tips-tips makeup, berbisnis, dan sering mengunggah momen mesra dengan pacar hingga kini menjadi salah satu selebgram paling tajir di tanah air. Rahel V-nya diyakini memiliki penghasilan miliaran rupiah, baik sebagai selebgram dan dari bisnis yang ia jalankan. Di tahun 2021 ini, tarif endorse Rahel V-nya bervariasi mulai dari 10 juta hingga 150 juta rupiah tergantung jenis kontennya. Dikutip dari Famous Intro, penghasilan Rahel V-nya mencapai 100.000 US dollar hingga 5 juta US dollar atau sekitar 1,4 miliar hingga 71 miliar. Sementara itu menurut situs Net Worth Trends, kekayaan Rahel mencapai sekitar 1,5 juta dolar atau lebih dari 21 miliar rupiah di tahun 2021 ini. Guys, karena duit 40 juta dan 50 juta rupiah yang digelontorkannya, Rahel V-nya pastinya mengalami dampak kerugian materi dan non-materi yang jauh lebih besar. Mulai dari potensi pendapatan hingga reputasi dan popularitasnya yang menurun. Sejak kasus ini bergulir, hingga pekan kedua Desember 2021, ia sudah kehilangan sekurangnya 300.000 followers. Bagaimana eksistensi Buna sebagai selebgram ternama tanah air di masa depan? Kita lihat saja ya setelah ia menyelesaikan kewajibannya sebagai terdakwa. Sekian dulu infotainment hari ini, saatnya klik like dan share video ini, serta berikan pendapatmu di kolom bawah sana. Terima kasih dan sampai ketemu besok.